Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Senang sekali pagi ini kita berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita rindu memuji nama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman sekalian. Yang rindu memuji Tuhan, tos kiri kanannya. Tos kiri tangannya. Iya gitu dong, supaya kita semakin akrab dan semakin dekat ya. Mari datang kepada Tuhan secara pribadi, kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Ibadah kita dimulai pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari awal hingga akhirnya dalam seluruh ibadah kita pagi ini. Yang setuju katakan, amin. Selamat beribadah teman-teman. Yuk sekali lagi dong, shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya minggu ini? Baik, buruk? Kita semua percaya ya, hanya di dalam nama Tuhannya. Di dalam nama Tuhan kita ada sumber kekuatan dan sumber pengharapan. Siapa namanya? Ini kok gak ada yang jawab? Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, yang lebih kencang. Siapa namanya? Yesus. Oke, kita angkat pujian hanya di dalam namanya. Oke, sambil bukaan dong. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama
pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih karena masih mengizinkan kami sekali lagi beribadah di tempat Engkau ya Tuhan. Tuhan telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan saja yang berkati kegiatan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 19. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Singers dan teman-teman akan membacakan ayat yang genap ya. Nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendaknya memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu. Ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang menemukan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi.
Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Sebentar lagi kita akan dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, saya mengundang teman-teman untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, We're All I Am. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I will worship, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing,
hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami percaya. Tapi ampuni kami Tuhan, kami seringkali tidak mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami mempercayakan kehidupan kami kepada harta kami, kepada orang tua kami, kepada orang yang di sekitar kami. Namun kepada Tuhan kami seringkali mempertanyakan apakah Tuhan menolong dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, di dalam nama Engkau, Allah Tritunggal yang kami percaya, lewat karya Roh Kudus, melalui kematian-Mu di kayu salib itulah sesungguhnya kasih yang nyata, dan itulah yang kami percaya. Biarlah ini menjadi ungkapan iman kami, mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau telah tebus dengan tubuh dan darah Kristus. Dan itu sangat memungkinkan kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat memahami hidup kami bagi nama Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, Engkau singkapkan kembali kepada setiap kami untuk kami dapat mengerti perkataan-Mu yang menjadi respon setiap kami untuk kami lakukan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan pakai setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus, yang siap dengar kata firman Tuhan, semua percaya katakan, amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom. Shalom. Senang sekali hari ini saya berkesempatan kembali teman-teman untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman remaja dan teman-teman para remaja yang hari ini hadir ya. Saya akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Multimedia boleh bantu untuk menampilkan ayat ini di 1 Petrus 4, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini dengan tegas, dengan lantang. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita hari ini berbicara tentang karunia melayani. Tapi sebetulnya teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang pelayanan atau melayani, ini bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang Tuhan pakai melayani di altar. Tuhan pakai melayani di bagian multimedia, di bagian asyir, di bagian kepengurusan. Lebih tinggi lagi di bagian kemajelisan atau yang melayani sebagai hamba Tuhan. Saudara, memang ada bagian-bagian di tengah pelayanan
secara struktural. Di sekolah juga begitu kan? Kalian kalau di sekolah pasti tahu kan siapa kepala sekolah kalian? Siapa wakil kepala sekolah kalian? Siapa wali kelas kalian? Kalian tahu kan? Yang mungkin itu menyebalkan, menjengkelkan buat kalian. Atau dia menyenangkan bagi kalian. Pasti secara organisasi, pasti secara struktural, semua pasti ada bagiannya. Tapi ini berbeda ketika kita membahas tentang pelayanan, teman-teman sekalian. Pelayanan memang perlu dalam struktural, tapi sesungguhnya pelayanan itu bukan berbicara kepada orang yang memiliki jabatan khusus, pelayanan khusus. Pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan yang sebenar-benarnya, yang Tuhan Yesus rindukan bagi setiap umat yang percaya adalah pelayan-pelayan yang memakai dirinya bagi kemuliaan Tuhan. Pelayan-pelayan yang memakai dirinya bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana kami bisa memakai diri kami untuk pekerjaan tangan Tuhan? Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam rencana kekal Allah itu untuk mengerjakan tujuan Allah, panggilan yang Allah berikan bagi setiap orang. Saudara, 1 Petrus 4 ini ayat yang sangat baik, saudara, untuk kita bersama-sama merenungkan betapa setiap manusia sesungguhnya memiliki panggilan-panggilannya yang khusus. Setiap kita memiliki panggilan yang memang Tuhan rancang dalam kehidupanmu. Saya nggak tahu loh apa yang Tuhan rancang. Cari. Datang kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Bergumul bersama Tuhan. Karena di sanalah ketika engkau memahami apa yang Tuhan rencanakan, justru di sana Tuhan rindu kita dipakai bagi pekerjaan tangan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. 1 Petrus 4 ini mengajarkan kita, yang pertama, layanilah seorang akan yang lain. Oke? Layanilah seorang akan yang lain. Artinya ini menunjukkan sikap ketundukan, sikap yang memang kita bukan melayani diri sendiri. Tapi kita melayani siapa? Orang lain. Itu saya boleh minta minum dong. Sorry nih, saya suka keselak nih. Melayani orang lain itu artinya apa? Kita berpartisipasi, kita bekerja di tengah pelayanan gereja kita, di tengah hal yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Sebentar ya. Artinya ketika kita melayani, teman-teman, bukan sesuatu yang memang kita lakukan untuk diri sendiri. Tapi ketika kita melayani, itu adalah melayani seorang akan lainnya. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Nah, ini menarik, teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang karunia, kita pasti akan membatasinya. Karunia orang itu main musik, ya enggak? Karunia orang itu apa? Bernyanyi, ya enggak? Karunia orang kalau ngomongin tentang pelayanan itu apa lagi? Bisa berkhotbah, bisa mendoakan, bisa memberikan mujizat-mujizat yang nyata. Gitu. Kita terbatas, kita hanya memikirkan karunia itu dalam kacamata yang sempit, teman-teman sekalian. Padahal dalam kapasitas dirimu, di dalam keterampilan yang Tuhan berikan dalam dirimu, entah engkau adalah anak yang memiliki seni yang baik, engkau anak yang berprestasi,
engkau anak yang memang memiliki integritas di dalam studimu. Saudara, itu karunia yang Tuhan berikan. Orang kalau memiliki nilai yang baik, berarti dia memiliki karunia kepintaran yang Tuhan berikan, ya enggak? Kalau dia mendapatkan suara yang baik, berarti itu karunia untuk bernyanyi, ya enggak? Artinya ketika kita ngomongin pelayanan dalam kacamata karunia melayani itu, teman-teman, jangan pernah membatasi pengertian kita kalau karunia melayani itu adalah hanya di batas mimbar. Tapi hidup kita seutuhnya, sepenuhnya, itu menyatakan tentang Tuhan lewat setiap apapun yang engkau kerjakan. Yang kedua, respon kita ketika diri kita memiliki talenta, engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi yang kedua, di sini dikatakan, jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, firman Allah. Waduh, ini mah tugasnya Lause aja lah kalau ngomongin firman Tuhan. Kalau ngomongin firman Tuhan udah lah Lause aja, hamba Tuhan aja, Muse aja yang ngomongin firman Tuhan. Teman-teman, ketika kehidupan kita di dalam gereja maupun di luar gereja, sesungguhnya Tuhan rindu kita sama. Kita tidak terjadi satu hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Walaupun kita suka menyembunyikan diri kita dengan sesama kita, ya enggak? Menyembunyikan siapa kita, sisi gelap, sisi lain dari seseorang, kayak begitu. Tapi sesungguhnya Tuhan rindu hidup kita menyampaikan firman Allah itu, teman-teman. Banyak orang yang belum mengenal firman Tuhan, kasih tahu kepada mereka, bilang kepada mereka, kalau engkau merasakan kasih Tuhan yang nyata di dalam dirimu, bagikan kepada orang lain. Seperti apa yang engkau rasakan. Itu adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang telah menerima Yesus Kristus. Tapi kalau kita cuek dengan firman Tuhan, kita enggak saat teduh, kita enggak datang kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, gimana kalian bisa mengerti tentang Tuhan sih? Bagaimana kalian bisa tahu karunia kalian di tengah pelayanan? Kalau kalian tidak mendegatkan dirimu kepada Tuhan. Saudara, saya tidak menyangka ya kita punya program kerja yang kita miliki di Komisi Remaja A Moment with God. Kalian tahu itu kan? Moment with God. Kita udah jalan sampai 1 tahun. Itu perjalanan yang gak gampang untuk memberitakan firman Tuhan. Bisa sampai berjam-jam, bisa ngulang berkali-kali. Dari yang semangat sampai kita lemes ngerjainnya, gara-gara capek ngulang-ngulang mulu kan. Untuk mempersiapkan kepada kalian, teman-teman, agar kalian kuat, kalian bertumbuh, kalian memiliki fondasi iman yang kokoh ketika engkau berada di tengah lingkungan sekolahmu, kau tidak lari dari gereja. Kebanyakan orang yang sudah ada di gereja malah lari dari gereja. Lari karena pacar, lari karena orang yang di sekitar kita tidak membuat kita nyaman, lari karena kita tidak memiliki potensi ataupun kontribusi apa-apa di gereja. Udahlah, gue gak mau di gereja deh, mendingan gue di luar gereja aja. Salah, teman-teman, cara pikir demikian. Tuhan tidak mengajarkan hal seperti itu loh. Engkau lari dari gereja demi memuaskan dirimu sendiri. Engkau lari dari gereja karena engkau banyak tugas, kau banyak PR, kau besok ujian, mentingin prestasi. Saudara, kalau prestasimu yang begitu tinggi itu tapi Tuhan tidak menyertai, saya yakin engkau akan diputar-putar dengan kehidupanmu yang hanya mengejar apa yang engkau inginkan.
bukan yang Tuhan rindukan. Saya rindu teman-teman sekalian, kehidupan kita memandang kepada Allah, seutuhnya kepada Tuhan. Terserah kalian mau melakukan apapun, keterampilan apapun, kehidupan apapun, yang kau pandang itu baik. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan, teman-teman. Jangan pernah sekalipun untuk meninggalkan Tuhan karena keinginanmu sendiri, karena keegoisanmu sendiri. Tapi pakailah hidupmu melayani satu dengan yang lain. Kau punya teman, mungkin dia bergumul, dia lagi ada masalah. Kau mungkin gak bisa bantu dia menyelesaikan masalah, tapi kau punya telinga untuk mendengarkan, bukan? Dan kau punya mulut untuk mendoakan dia, benar gak? Itu pelayanan bukan? Itu pelayanan bukan? Pelayanan. Pelayanan itu gak harus yang spektakuler, yang harus 1000 orang datang ke rumah ibadah terus 10 orang ngelihat betapa hebatnya pelayanan itu. Bukan, teman-teman. Pelayanan itu ketika engkau hadir di manapun engkau berada, keluargamu, orang tuamu, kakak adikmu, mereka ada bergumul. Mungkin kau tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Kau dengar, kau pakai telingamu. Dan kau pakai mulutmu untuk mendoakan. Kami kalau di seminari teman-teman sekalian ya, kalau ngomongin tentang bagaimana berkomunitas, satu hal yang saya rindukan ketika saya tinggal di asrama itu adalah kami punya waktu untuk sharing. Biasa kami sharing itu antara kakak kamar dan adik kamar. Satu kali teman-teman, saya kira-kira selama 1 semester itu bisa dihitung 5-6 kali saya mengikuti sharing di kamar itu dengan adik kamar saya. Tapi adik kamar saya itu setiap hari tuh bilangin, kok ayo sharing, kok harus share, ayo sharing. Yang saya lakukan apa teman-teman? Tidur. Kok ayo sharing? Gak, gue mau tidur. Kok ayo sharing? Kok ayo sharing? Kok mau didoain apa? Enggak, gak usah doain gue. Gue bisa doa sendiri. Sampai dia bawain makanan kepada mau sharing. Jadi setiap hari Jumat itu kita sharing. Sampai dia pernah tuh sekali. Dia tahu mungkin itu makanan kesukaan saya. Dia bawa deh makanan. Mau sharing, tapi saya udah tidur. Tapi dia gak berani bangunin saya kalau udah tidur. Kakak tingkat. Besok paginya saya lihat ada makanan di situ. Berarti dia udah siapin. Tapi saya gak mau sharing. Suatu ketika teman-teman di hari Jumat itu, dia gak ada ngajakin saya sharing. Dia gak ada di asrama. Biasa kami jam 9:30 lewat kayak begitu udah persiapan kalau untuk sharing. Karena jam 10 malam maksimum udah paling selesai, 10 sampai setengah 11 malam itu udah selesai. Supaya kita bisa istirahat. Karena saat weekendnya kita pelayanan kan. Tapi kali itu dia gak ada. Saya bingung kok gak ada panggilan nih kan. Padahal saya sendiri waktu dipanggil gak mau. Mana tuh orang? Ternyata dia tahu gak teman-teman? Teman saya itu dia sampai pergi ke loteng. Dia doa sendiri. Saya cari dia di mana? Dia pergi ke loteng sendiri. Terus saya tanya, ngapain lu di loteng? Jangan bunuh diri. Banyak tugas ya gue bilang. Sampai stres banget sampai ke loteng kayak gitu kan. Enggak kok katanya. Karena gue bisa doa di sini. Kalau sama lu gue kagak bisa katanya kayak gitu. Lu selalu tidur. Lu selalu gak ada buat gue sebagai adik kamar. Sebagai kakak kamar.
Tapi gue di sini gue bisa berdoa dengan bebas, gue bisa datang kepada Tuhan. Saudara, saya tersentuh dengan kata-kata itu. Seringkali kita gak ada buat orang di sekitar kita. Seringkali kita egois dengan diri kita sendiri. Seringkali kita mau menang, mementingkan diri sendiri. Waktu saya tidak bisa melakukan dan tidak mau memilih untuk sharing itu memang keinginan saya karena saya gak mau. Tapi bayangkan teman-teman, ketika engkau datang kepada Tuhan dan Tuhan ngomong sama kau Tuhan gak mau dengar jawaban doamu. Dalam setiap kehidupanmu yang engkau jalani dengan caramu sendiri, tiba-tiba engkau terbentur dengan satu problem hidupmu, engkau datang kepada Tuhan, dan Tuhan jawab gak mau. Lu mau jawab apa? Saudara, ketika kita punya Tuhan, punya Allah dalam kehidupan kita, Dia bukan sesuatu jimat yang engkau perlu datang ketika kau lagi masalah biar masalah lu selesai. Enggak, teman-teman. Tuhan rindu engkau terlibat, ambil bagian di dalam pekerjaan tangan Tuhan. Dan Dia mau setiap kita yang hadir hari ini, yang tadi sudah membaca surat Petrus, Dia mau kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Saudara, saya yakin dan menjamin setiap kita yang hidup di dalam firman Tuhan pasti ada penyertaan Tuhan, walaupun engkau menghadapi kondisi yang tidak mudah. Pasti akan ada penyertaan Tuhan. Saya enggak jamin kalian hidup mewah, hidup aman, nyaman, enggak. Tuhan enggak menjanjikan itu juga. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya yang sempurna kepada setiap kita. Saudara, bukankah ini berita anugerah yang begitu luar biasa bagi setiap kita? Menerima akan janji pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan ini mengajarkan kepada kita untuk kita, lihat tuh di ayat 11b, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Allah rindu kita memuliakan namanya. Kenapa harus disebut di dalam, karena segala sesuatu karena Yesus Kristus? Karena hanya oleh Yesus Kristus terjadilah segala sesuatu yang kita inginkan, kita rindukan. Kita yang awalnya menjadi budak dosa, kita yang awalnya hidup di dalam dosa, kita yang awalnya hidup tidak akan diselamatkan, tapi oleh karena segala sesuatu yang Tuhan rencanakan melalui Yesus Kristus, manusia, kamu dan saya, menerima janji keselamatan itu. Ini adalah suatu pengharapan yang begitu besar, suatu jaminan yang begitu besar, yang harusnya engkau teruskan kepada setiap orang untuk mengenal siapa juru selamat kita. Mungkin saudara-saudaramu masih belum percaya sama Tuhan, belum mengenal Tuhan. Beritakan firman itu, sharing firman Tuhan, supaya orang mengenal tentang Dia, supaya orang tahu siapa itu Tuhan. Terakhir teman-teman sekalian, karunia melayani itu adalah karunia yang Tuhan pakai untuk mempermuliakan dan menyatakan kebesaran Tuhan. Saudara, bagaimana kita punya komunitas tanpa kita peduli satu dengan lainnya? Itu bukan komunitas kalau kita nggak peduli.
mempedulikan satu dengan yang lainnya itu adalah kesempatan kita mengambil bagian dalam pelayanan hospitality. Tapi di gereja kita pun juga membutuhkan para pelayan-pelayan, baik pelayan worship, multimedia, streaming, digital ministry. Saudara, ketika engkau punya talenta yang Tuhan percayakan kepadamu, dan engkau punya, dan engkau miliki itu, saudara pakai hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan lewat talentamu, lewat suaramu, lewat dirimu. Kalau engkau bisa menjadi pelayan Tuhan yang terlibat sebagai asyir, kau bisa lakukan itu, pakai dirimu. Seringkali pelayanan itu dianggap, ini bukan gereja gue juga sih, ini juga gereja, biarkan mereka aja yang pengurus-pengurus aja yang terlibat. Enggak, teman-teman. Tapi semua terlibat, ini rumah kalian. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, rekan pelayanan saya, dan kami sepakat ketika kami menganggap rumah ibadah itu adalah rumah kedua, di mana kita bisa mengenal satu dengan lainnya, saling melayani, saling memperhatikan, saling mengasihi. Itu membuktikan betapa sebenarnya rumah ini adalah tempat bagaimana kita bukan hanya belajar firman Tuhan, tapi kita belajar melayani, belajar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saudara, ketika kita punya hati yang demikian, hati yang saling membagi, hati yang memang saling menyatakan dan mengekspresikan kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara, itu begitu indah di tengah komunitas kita. Bukankah itu hal yang sangat begitu berharga bagi setiap kita? Mari pakai hidup kita, teman-teman sekalian. Karunia melayani yang Tuhan berikan kepada setiap kita sesungguhnya untuk memuliakan Tuhan. Karena kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi namanya. Mengembalikan segala apa yang ada dalam diri kita bagi kemuliaan namanya. Sampai selama-lamanya, di sana dikatakan. Artinya setiap saat sampai akhir hidup kita. Kita pakai hidup kita bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau Tuhan sekali lagi membuka hati kalian dengan karunia yang kau miliki, dengan diri yang engkau punya, dengan kepribadian yang engkau miliki, dan itu bisa dipakai bagi kemuliaan Tuhan, pelayanan Tuhan, pakailah itu, teman-teman. Karena Tuhan rindu dimuliakan lewat dirimu. Tuhan rindu dimuliakan lewat seluruh totalitas dirimu. Saya mau kita tundukkan kepala bersama-sama. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, ini diri saya. Kalau Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami, melayani saya rindu juga untuk melayani Tuhan. Mari ucapkan doa ini bersama-sama. Ya Tuhan, bersama-sama, ya Tuhan, kami rindu untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu diri kami melayani Tuhan dengan talenta yang kami miliki, dengan diri kami yang seutuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk peka
terhadap pelayanan yang Tuhan merindukan bagi kami. Supaya kami dapat memakai diri kami berpartisipasi, membagikan kasih, menyatakan Yesus Kristus, baik di dalam pelayanan gereja maupun di luar gereja, untuk kami dapat memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Oke, thank you Los Efraim untuk firman Tuhannya. Yuk teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh keyakinan, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Maka dari itu, mari kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita angkat pujian, menaikkan syukurku. Ku tak akan
dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah berkat daripadamu bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke warta jemaat. Oh iya, silakan duduk teman-teman. Warta jemaat kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Koko Geri. Halo semuanya. Oke, boleh next. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang hadir dalam ibadah ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti Finansia Teen Service, dengan senang hati kami menyambut kalian. Ada yang baru pertama kali hadir? Yang baru pertama kali hadir boleh maju nggak? Yang udah lama nggak datang gitu. Iya, kenalan dulu ya. Kenalin diri di depan. Namanya sama umurnya enggak? Ya, sama kelas. Kamu kelas berapa? Iya, di sekolah. Halo, nama aku Marlin. Aku kelas 7. Kelas 7. Halo Marlin. Halo Hai Marlin. Nama saya Marietta, saya juga kelas 7. Halo Marietta. Oke, thank you. Terus mau ngingetin, kami mengadakan ibadah setiap hari Minggu pukul 10 secara onsite. Next. Special thanks kepada Loso Ephraim yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati senantiasa. Next. Warta minggu depan dengan tema Being a Servant pada tanggal 5 Maret 2023 yang akan dibawakan oleh Loso Ephraim juga. Reminder, we have morning devotion setiap harinya di WhatsApp Group Teens Fellowship Service. Loso Ephraim, Cidian, dan juga Loso Tono akan menyampaikan morning devotion setiap paginya. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus dengan berdoa dan bersatu teduh. Bagi teman-teman yang belum bergabung, bisa kontak pengurus yang ada di sini. Next, our social media. Nah, yang pertama kita ada Instagram di @pinangsians yang berisi feeds, highlights ibadah minggu ini dan sebelum-sebelumnya. Kemudian ada YouTube Teens GKI Pinangsia yang berisi tayangan ulang dari ibadah-ibadah yang sudah dilakukan, dan juga ada suatu program yaitu A Moment with God yang sudah mencapai episode 47. Next, ini mau reminder buat hari ini ada pelatihan pelayanan multimedia yang terakhir yaitu dengan tema Practical Design yang dibawakan oleh Cialvina. Oh ya, satu lagi ada pengumuman tambahan buat teman-teman yang sebelum mengikuti digital ministry, nanti ada yang mau diomongin, jangan pulang dulu ya. Thank you. Ya, sama tim worship juga. Oke, sekian warta. Thank you and God bless you. Oke, thank you Koko Geri untuk wartanya. Oke guys, mari kita bangkit berdiri lagi. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita angkat pujian Tiada Sepertimu. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah genap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan nama-Mu, dan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan yang hadir hari ini, maupun teman-teman kami yang masih belum bisa hadir, mungkin mereka sakit ataupun mereka berhalangan, juga kiranya Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga untuk studi kami Tuhan. Berkati agar setiap pelajaran, setiap tugas-tugas yang masih kami harus selesaikan sepanjang semester ini, bahkan mungkin ada yang masih menjalani atau melakukan UAS atau ujian sekolah, kiranya Tuhan memberkati. Dan Tuhan menolong kami supaya kami dapat menyelesaikan tanggung jawab studi kami dengan baik. Berkati kami juga Tuhan yang mungkin kami sedang praktik PKL atau kerja, kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam perkuliahan, dan kiranya hidup kami senantiasa memancarkan kasih Tuhan dan menyatakan kebesaran Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat, dan memiliki hidup yang seutuhnya menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami ingin kembali di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan membawa hidup kami seutuhnya untuk memuliakan Tuhan dan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian, silakan bersaat teduh. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya guys, jangan